201500031 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Hania Anggraini, NIM 120150093 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Ezra Radab, NIM 120150045 dari Prodi Teknik Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Senang Tanjung dengan NIM 120150061 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 120150034 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Pentus Triyono Sinaga dengan NIM 1201549. Saya berasal dari Prodi Teknik Geologi. Dalam proyek biomimikri ini, kami mengangkat judul eceng gondok sebagai inspirasi alat penjernih air. Mau tahu bagaimana itu bisa terjadi? Simak penjelasan berikut ini. Apa itu biomimikri? Biomimikri adalah suatu proses pendekatan inovasi, pengembangan produk, dan teknologi dengan cara meniru dan mengadopsi inovasi-inovasi yang telah lama ada di alam dengan tujuan untuk mencari solusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi manusia saat ini dengan meniru pola yang sudah ada di alam. Air merupakan unsur terpenting bagi kita, karena air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup untuk digunakan dalam berbagai hal. Tentu saja, air yang digunakan adalah air yang bersih. Namun, banyak terjadi kasus air yang dikonsumsi tidaklah air bersih, karena masih terkandung kotoran dan partikel-partikel lainnya. Untuk mengatasi hal itu, para ilmuwan mengembangkan teknologi alat penjernih air yang terilhami dari tanaman eceng gondok. Berdasarkan masalah tersebut, maka kami mengangkat tema ini dalam tugas biomimikri kami. Selanjutnya kita bahas yuk bagaimana sebuah alat bisa menjernihkan air. Pernahkah terlintas di pikiran kalian bagaimana perusahaan besar contohnya dapat menyediakan air bersih? Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Sumber air sungai yang didapatkan akan mengalami proses koagulasi dan floakulasi, yang mana di proses ini air akan dicampur zat kimia yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang ada di air. Kemudian dilanjutkan dengan proses sedimentasi untuk memisahkan air dengan gumpalan kotoran yang dibantu oleh adanya gaya gravitasi. Selanjutnya, akan memasuki tahap filtrasi untuk memisahkan mikroorganisme atau partikel kotoran yang tidak terpisah dalam tahap sedimentasi. Lalu, air akan dialirkan melalui pipa dan disimpan di bak penampungan yang akan siap dialirkan ke rumah-rumah untuk digunakan. Pada alat dispenser juga dapat melakukan proses penjernihan dan penyaringan air dengan melalui 6 tahapan. Tahap pertama yaitu bernama filter pre-sedimen yang akan menghilangkan kotoran yang terlihat seperti tanah atau partikel lainnya. Kedua, tahap filter pro-karbon yang akan menghilangkan pestisida, klorin, dan partikel lainnya. Ketiga, tahap filter post-sedimen yang akan menghilangkan kotoran yang tersisa. Keempat, tahapan membran RO yang akan menghilangkan bakteri, virus, dan kandungan metal seperti merkuri. Kelima, membran mikrofiltrasi yang akan memastikan tidak ada kotoran yang tersisa di dalam air. Dan yang terakhir adalah proses post-filter RO karbon yang akan memastikan kualitas air dengan menghilangkan bau dan rasa. Nah, sudah dengar bukan penjelasan dari teman saya tadi? Pada dasarnya, proses tersebut mengadaptasi dari tanaman eceng gondok, terutama pada bagian akarnya. Sebelum membahas itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan si eceng gondok ini.
Eceng gondok adalah tanaman air yang hidup mengapung dengan nama ilmiah Echornia crassipes. Bentuk eceng gondok ini cukup mudah dikenali. Selain dari ciri utama yang hidup mengapung di permukaan air, tumbuhan ini juga memiliki akar serabut seperti rambut yang memiliki fungsi untuk menyerap nutrisi. Bentuk daunnya tunggal dan berbentuk oval, permukaannya licin dan berwarna hijau. Pada bagian ujung serta pangkal daun memiliki bentuk yang cenderung meruncing dan pangkal tungkai daun yang lumayan menggembung. Tumbuhan ini memiliki bunga yang indah berwarna ungu muda dan tumbuhan ini mampu beradaptasi di hampir semua lingkungan karena tumbuhan ini memiliki daya serap yang tinggi. Bahkan, eceng gondok juga dapat bertahan dari berbagai jenis racun serta zat kimia yang terkandung di dalam air secara efektif. Karena eceng gondok juga memiliki sifat sebagai fitoremediasi, yaitu memulihkan masalah lingkungan. Karena tumbuhan ini mampu menyerap senyawa organik dan senyawa anorganik di dalam air di tempat di mana ia hidup. Selanjutnya, bagaimana eceng gondok dapat menjadi inspirasi dari alat penjernihan air? Mari kita bahas. Bagian dari tanaman eceng gondok yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dari alat penjernihan air adalah pada bagian akarnya. Seperti yang kita ketahui, bentuk dari akar tanaman eceng gondok adalah akar yang berbentuk serabut. Mengapa demikian? Nah, jika kita nantinya mengamati preparat dari membran sel akar dari tanaman eceng gondok ini menggunakan mikroskop elektron, nantinya akan terlihat lubang atau saluran kecil pada membran sel akar tersebut. Salah satu lubang tersebut disebut dengan nama saluran aquaporin. Berikut merupakan animasi dari saluran aquaporin. Saluran aquaporin adalah sebuah saluran protein kanal yang terdapat di dalam membran sel akar yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel-partikel lain tidak dapat masuk melalui saluran aquaporin. Nah, dari konsep tersebut, akhirnya menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan adanya teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar aman dan bersih, sehingga dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian video penjelasan biomimikri dari kelompok 8. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komentar untuk video kami ya. Wassalamualaikum.